Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulianti Fadila. Saya adalah seorang mahasiswi aktif dari Universitas Pancasakti Bekasi. Dan saya pun berasal dari Prodi Akuntansi dengan NIM 29021500050. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar menyusun laporan keuangan menggunakan software akuntansi. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai habis ya. Terima kasih. Pertama-tama, kita akan membahas tentang definisi laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Dan dalam menyusun laporan keuangan agar lebih efektif, kita bisa menggunakan software akuntansi nih teman-teman. Selanjutnya, kita juga perlu tahu nih, apa itu software akuntansi. Software akuntansi merupakan seperangkat sistem yang dirancang untuk mendukung kegiatan akuntansi dengan berbasis modularitas yang saling terhubung dengan meliputi modul pembelian atau account payable, penjualan atau account receivable, buku besar, penggajian, dan sebagainya. Software akuntansi biasanya juga dikembangkan sendiri oleh perusahaan atau juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyediakan layanannya. Lalu, ada macam-macam software akuntansi. Ada beberapa macam software akuntansi yang bisa teman-teman gunakan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan 3 macam software akuntansi saja ya teman-teman. Yaitu saya akan membahas tentang Mayop, lalu Accurate, dan juga yang terakhir yaitu Zahir. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama adalah Mayop Accounting. Mayop Accounting adalah sebuah software akuntansi yang diperuntukkan bagi usaha kecil menengah atau UKM yang dibuat secara terpadu. Software buatan Mayop Limited Australia ini dapat dijadikan sebagai tool yang membantu proses pekerjaan akuntansi Anda menjadi lebih cepat dan tepat. Adapun beberapa kelebihan dan juga kekurangan dalam software akuntansi Mayop Accounting ini nih teman-teman. Yang pertama kelebihannya yaitu user friendly, di mana aplikasi ini dibuat dengan tampilan yang sederhana dan mampu membuat pengguna lebih mudah memahami penggunaannya bahkan oleh orang awam sekalipun. Lalu yang kedua yaitu dapat membuat laporan keuangan secara otomatis, lengkap, dan juga akurat. Lalu yang ketiga, keamanan data yang terjamin bagi pengguna. Selanjutnya dapat menampilkan data secara cepat dan juga mudah. Lalu yang kelima, laporan keuangan dapat diaktifkan melalui Microsoft Excel maupun Microsoft Word. Lalu yang keenam, dapat menampilkan laporan keuangan secara komparasi atau perbandingan. Dan juga yang ketujuh atau yang terakhir, dapat menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik. Dan kekurangannya pun ada 6. Di sini saya catatkan ada 6, yaitu tidak ada fitur pelaporan perpajakan Indonesia. Lalu hanya bisa diterapkan di satu perusahaan saja, tidak bisa di 2 perusahaan atau lebih. Kemudian tersedia hanya dalam bahasa Inggris, jadi dalam Mayop Accounting ini tidak bisa memakai bahasa Indonesia. Lalu yang keempat, format neraca keuangannya yaitu formatnya dalam neraca keuangan Australia, karena kebetulan Mayop Accounting ini dibuat oleh negara Australia. Lalu yang kelima adalah belum mendukung multi currency, dan yang keenam belum mendukung multi fitur, maksud saya mendukung fitur multi gudang. Selanjutnya adalah Accurate. Di sini saya menuliskan Accurate V3 Standard, yaitu Accurate Accounting Software akan membantu kamu untuk mencatat transaksi keuangan dengan cepat dan akurat tanpa kamu harus mengerti khusus sistem akuntansi, karena Accurate dirancang untuk dijadikan software user friendly agar mudah digunakan.
Modul Curate juga dirancang untuk pencatatan pembukuan seperti transaksi cashbank, hutang, piutang, stok aset, dan masih banyak lagi. Curate ini dikembangkan oleh PT Cipta Piranti Sejahtera dan biasanya dikenal dengan CPS Soft sejak tahun 1998 hingga saat ini. Dan for your information nih teman-teman, Curate desktop ini pun memiliki 3 varian, yaitu ada Standard Edition, lalu ada Deluxe Edition, dan Enterprise Edition. Standard Edition ini tuh diperuntukkan untuk perusahaan yang bergerak di bidang trading, dagang, jasa, dan juga distributor. Lalu yang Deluxe Edition ini diperuntukkan untuk perusahaan kontraktor, proyek umum, dan perusahaan cabang yang ingin melihat laba rugi per cabangnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga, Enterprise Edition, yaitu diperuntukkan untuk perusahaan produksi atau manufaktur yang menggunakan standard cost. Ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari software Curate ini nih teman-teman, yaitu kelebihannya diantara lain bisa mengisi saldo awal lebih dari 1 invoice. Lalu yang kedua, terdapat filed fiscal rate untuk pembelian mata uang asing dengan PPN. Lalu yang ketiga, tidak menjurnal ke hutang dagang lagi, tapi langsung ke barang yang belum ditagih atau unbilled goods. Dan yang keempat, yaitu nilai retur bisa memasukkan nilai tax, freight, dan diskon dari purchase invoice. Dan yang kelima, yaitu setiap form ada nomor urutnya agar mempermudah pengarsipan. Dan kekurangan dari Curate ini yaitu single login. Lalu yang kedua, membuka database dari lokal PC, tidak bisa membuka database dari lokal remote. Lalu yang ketiga, OEM license, yaitu tidak bisa dimigrasikan atau pindah ke komputer lain. Dan yang keempat, tidak untuk pemakaian multiple user, tidak diperbolehkan menambah license. Dan yang kelima atau yang terakhir, tidak mendapat diskon untuk major upgrade atau trade-in. Selanjutnya adalah Zahir Accounting. Zahir Accounting merupakan produsen software akuntansi yang sangat inovatif dan mengedepankan kemudahan dalam penggunaannya. Pada tahun 1996 diluncurkan Zahir Accounting versi 1.0 dan pada tahun 1997 dikembangkan versi 2.0. Dalam perkembangannya, Zahir Accounting terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Sama seperti Curate dan juga Mayop, Zahir Accounting pun memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya pun yaitu mudah digunakan oleh non-akuntan karena tampilannya ini tuh gampang banget dimengerti ya teman-teman dari Zahir ini. Lalu yang kedua, desain user interface atau tampilannya itu menarik dan mudah dipahami. Lalu yang ketiga, laporan dapat dikirim via email dan diekspor ke berbagai format. Dan yang keempat, laporan dapat diklik untuk melihat detail transaksi, bisa diaudit atau drill down. Dan yang kelima, seluruh transaksi dapat diedit dan dihapus. Lalu kekurangan dari Zahir Accounting yaitu Zahir Accounting tidak dapat secara otomatis menghitung biaya per jam, per buruh, dan biaya lain dalam akuntansi biaya. Lalu yang kedua, pada Zahir edisi Flexi Money tidak tersedia fasilitas harga tetap, proyek, dan departemen. Lalu yang ketiga, Zahir Accounting edisi pendidikan belum mendukung pengeditan atau unposting transaksi penjualan dan pembelian. Yang keempat, tidak memberikan rekomendasi tentang kebutuhan perangkat yang dibutuhkan serta kompatibel dengan Zahir POS. Dan yang kelima, Zahir POS kurang cepat dan responsif. Setelah mengetahui macam-macam software akuntansi, kita juga perlu tahu nih teman-teman, apa sih tujuan dari adanya software akuntansi? Tujuan software akuntansi yaitu mampu memudahkan menyusun laporan akuntansi keuangan berupa neraca atau balance sheet, laporan laba rugi, profit loss statement, cash flow, dan laporan akhir. Lalu manfaat dari software akuntansi sendiri yaitu memudahkan pengerjaan laporan dalam waktu singkat, mengurangi kesalahan perhitungan akibat human error, dapat memberikan kesalahan input hanya pada modul yang ditemukan saja tanpa harus mengulang semua perhitungan dari awal lagi,
meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan karena proses akuntansi dapat berjalan secara otomatis. Lalu yang kelima, software akuntansi akan menyajikan data yang lebih akurat, maka dari itu hal ini akan mendukung kamu dalam menentukan langkah dan keputusan yang akan diambil. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah dapat memantau pasar global. Oke teman-teman, cukup sekian penyampaian saya tentang menyusun laporan keuangan menggunakan software akuntansi. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.